Setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan kubu Prabowo Hatta, maka pasangan Jokowi Yusuf Kala ditetapkan sebagai presiden terpilih. Sejak saat itu, ia berhak menerima fasilitas kepresidenan termasuk pengawalan dari Pas Pampres. Mulai hari Jumat lalu, Jokowi telah mulai mendapatkan pengawalan resmi. Namun setiap presiden memiliki kebiasaan dan gaya yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui, Jokowi selama ini dikenal dengan kegiatan belusukannya. Setelah menjadi presiden, ia tetap ingin melakukan belusukan atau turun langsung dan berinteraksi dengan masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menegaskan ia tidak ingin pengawalan kepresidenan mengganggu kebiasaannya melakukan belusukan. Oleh karena itu, ia meminta adanya penyesuaian dalam pengawalan dirinya. Pihak Pas Pampres pun memenuhi permintaan Jokowi tersebut. Jokowi akan mendapatkan pengamanan paling minimal. Rangkaian iring-iringan kendaraan kepresidenan yang biasanya bisa mencapai 22 unit dipangkas menjadi 7. Saat belusukan nanti, Pas Pampres pun akan lebih banyak yang mengenakan pakaian sipil atau batik. Pihak Pas Pampres menyatakan bisa fleksibel dalam menjalankan tugas pengamanan VVIP, namun tetap menerapkan standar maksimum. Mereka juga telah menyiapkan tim terbaiknya yang sebagian telah menjalani pelatihan khusus di Korea Selatan. Ya, setiap presiden memiliki kebiasaan dan gaya yang berbeda-beda. Nah, presiden baru kita Joko Widodo memiliki hobi belusukan atau berinteraksi langsung dengan warga masyarakat. Kebiasaan itu telah menjadi ciri khasnya, karena itu setelah menjadi presiden ia akan terus melanjutkan kebiasaan itu. Seberapa efektif belusukan bisa menopang kerja Jokowi sebagai presiden dan bagaimana antisipasi keamanannya, kita akan memperbincangkannya dengan mantan Komandan Pas Pampres, Legend TNI Marinir Purnawirawan Nono Sampono dan juga pengamat komunikasi politik Gun Gun Herianto. Selamat pagi Pak Nono, selamat pagi Pak Gun Gun. Selamat pagi. Oke, saya akan pertama langsung tanyakan dulu ke Pak Gun Gun. Pak Gun Gun, kalau kita cerita ini sekarang kalau Jokowi belusukan sebagai Gubernur DKI Jakarta, itu terkesan wajar. Nah, sekarang ketika dia jadi presiden, dia memiliki banyak instrumen untuk bisa mengecek masyarakat, tapi pantas tidak sih kalau seorang presiden ini masih terus melakukan belusukan menggunakan gaya yang sama ketika dia masih menjadi gubernur? Kalau belusukannya dari aspek kepantasan ya saya pikir pantas-pantas saja. Tapi mungkin harus ada modifikasi-modifikasi ya. Karena apa? Kalau soal belusukan itu kan memang sudah menjadi trademarknya Jokowi dan itu sebetulnya yang kemudian menyumbang sangat besar pada positioning Jokowi menarik di hati masyarakat. Bayangkan Jokowi itu salah satu nilai keberbedaannya ya di belusukan itu. Selain tentu kesederhanaan dalam berpakaian, kesederhanaan dalam berucap. Dan ini sebetulnya semua menjadi semacam impresi yang sangat mengesankan ya tentu bagi halayak banyak, terutama dalam konteks politik. Nah, kalau kita bicara politik, salah satu menurut saya kredit poin positif di Jokowi adalah asketisme politik. Asketisme itu kurang lebih kejuhudan atau kesederhanaan berpolitik. Dan salah satu pendekatan Jokowi yang orang ingat dan banyak dijadikan role model oleh kepala-kepala daerah sekarang adalah model langsung bertemu dengan simpul-simpul masyarakat, halayak kunci, orang kunci. Dan itu kalau dalam terminologi Jawa sering disebut sebagai belusukan itu. Padahal sebetulnya bahasa taruhlah komunikasi politiknya disebut komunikasi face to face informal ya. Jadi bertemu dengan masyarakat, simpul masyarakat, halayak kunci, orang kunci untuk kemudian mencoba mencari tahu atau mengurai persoalan dari proses sharing yang langsung bertemu. Ini yang disebut dengan pendekatan informal yang sebetulnya adalah jauh kalau kita bicara komunikasi politik ya, itu menyumbang salah satu pendekatan yang menyumbang pola komunikasi efektif antara elit dengan masyarakat. Tetapi ya Jokowi sekarang adalah Jokowi RI 1 yang tentu melekat banyak hal pada dia, agak berbeda, agak lebih ketat, tidak selonggar pada waktu dia menjadi wali kota Solo atau menjadi gubernur DKI. Sekarang ini dia representasi pemerintah, representasi negara gitu, karena dia kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga dia bukan hanya orang biasa. Sehingga apa? Tentu pengamanannya menjadi lebih ekstra. Kemudian yang kedua, skala prioritas dalam belusukan. Kalau kita bicara rentang NKRI ya, ini kan membentang begitu luas dan begitu daerahnya juga bermacam-macam, disparitas antara kota dan desa juga luar biasa.
Sehingga tentu tidak mungkin metode belusukan, pendekatan CFR teknik sebenarnya ini, conclusion finding recommendation aslinya ya. Tapi kemudian kan orang awam sering melihat, oh dia datang kemudian di Jawa ada istilah belusukan, dilekatkan lah itu dengan terminologi belusukan. Nah, CFR teknik itu sebenarnya efektif dan banyak kepala negara pemerintahan, taruh beberapa negara Amerika Latin juga melakukan itu, yang rata-rata pemimpin populis. Tetapi tentu karena kerawanan keamanan, kemudian target capaian dari belusukan, maka harus ada modifikasi. Misalnya, ketika dia melakukan belusukan, dia harus punya target prioritas. Apa yang kemudian ingin dia cari tahu? Bottleneck-nya di mana? Misalnya taruhlah pembangunan infrastruktur di daerah X yang tertinggal misalnya. Dia bisa aja masih belusukan ke sana, taruhlah ke Papua. Kan dia di masa kampanye juga belusukan ke pasar-pasar tradisional itu. Tapi tentu bukan kemudian harus selalu ke pasar. Bisa aja sekarang pada mata rantai birokrasi yang dia miliki. Misalnya kepala daerah, kemudian bisa aja kepala daerah juga mulai dari misalnya bupati atau misalnya kesimpul terdekatnya apa. Tetapi ada jelas begitu ya. Jelas ya. Skala prioritas menurut saya skala prioritas dan target capaiannya apa. Jangan kemudian menggunakan terlalu banyak. Karena ini kan tentu berorientasi pada keamanan satu. Kemudian yang kedua dia mengurusi banyak hal. Mengurusi banyak hal itu kan pasti harus ada distribusi dan alokasi kerjaan yang bukan hanya dilakukan oleh seorang presiden. Gitu. Pak Nono, tentu saja semua orang sekarang bertanya-tanya ini nanti pengamanannya bakal seperti apa. Nah, Anda tentu saja sebagai mantan komandan Pas Pampres ini, menurut Anda pendapat mengenai presiden terpilih kita ini yang suka belusukan dan kemudian bagaimana Pas Pampres bisa mengakomodir kebutuhan itu bagaimana, Pak Nono? Iya, tadi saya setuju dengan Mas Gun-Gun ini. Kita harus melihat Pak Jokowi ini sebelum menjadi presiden dan setelah menjadi presiden. Tentu sebelum tidak ada hal-hal yang bersifat protokoler, tidak ada hal-hal yang bersifat kenegaraan yang melekat padanya. Itu sebuah proses politik yang sedang berjalan dan belusukan menjadi bagian penting untuk dekat dengan rakyat. Nah, tetapi ternyata setelah beliau menjadi presiden, kebiasaan itu, keinginan untuk itu tetap dilakukannya untuk kebutuhan-kebutuhan dalam menjalankan pemerintahan atau tugas-tugas kenegaraan. Tetapi kita harus pahami bahwa secara universal, seluruh dunia tidak ada satu kepala negara pun atau presiden tidak diamankan. Seluruh dunia sama, cuman ada standar-standar. Jadi fasilitas negara yang diberikan kepada seorang kepala negara, seorang presiden, wakil presiden dan keluarganya, tamu negara setingkat, itu ada alat negara di Indonesia yang namanya TNI, dalam hal ini Pas Pampres. Pengamanan ini bersifat tidak selalu resmi, karena ada hal-hal yang juga tidak resmi, tidak hanya tugas-tugas kenegaraan yang dilakukan, ada tugas-tugas rutin, bahkan tugas-tugas kegiatan yang bersifat pribadi pun ada terwadahi. Nah, oleh karena itu Pas Pampres memang sudah didesain, didesain untuk itu. Jadi akan menyesuaikan, pasti bisa menyesuaikan. Tapi beberapa kali Jokowi ini juga sudah menyampaikan ini, karena banyak orang bertanya mengenai Pas Pampres, dia ingin mengurangi jumlah, ingin mengurangi baik dari jumlah personel maupun dari jumlah mobil bahkan yang ikut menemani dia kemana-mana. Nah, ini kalau menurut Anda memungkinkan tidak? Sangat memungkinkan dan tidak ada masalah. Di Pas Pampres sendiri ada 3 ring, katakan begitu, di dalam yang melekat, dan kemudian ring 2 dan ketiga, kemudian ada kewilayahan juga yang membungkusnya. Ya kalau di dalam agak sedikit longgar, maka tentu di depan, di luarnya agak sedikit tebal. Kurang lebih seperti itu. Jadi luasnya di situ. Tidak harus berpakaian dinas, tidak harus berpakaian serem-sereman gitu. Menyesuaikan dengan kalau di pasar orangnya pakaiannya kaos, batik dan lain sebagainya. Ya Pas Pampres juga menyesuaikan. Pak Nono, ini pertanyaan lagi saya, ada tidak sih batasan toleransi untuk kepada profil Pak Jokowi, katakan pingin mengurangi pengamanannya sebisa mungkin, ada tidak batasannya? Kalau misalnya nanti Pak Jokowi dia pingin keluar tengah malam untuk melakukan hal yang dia inginkan begitu, misalnya dia bisa lakukan, gubernur, ada tidak sih batasan? Ada standar-standar minimal, kan sudah dihitung. Ada 2 sebenarnya, ada standar aman dan nyaman. Kita juga bicara aman, harus aman, tapi juga beliau harus nyaman. Kan itu. Kalau dalam keadaan normal, saya kira kenyamanan itu sangat terwadahi di situ. Tapi kalau darurat,
keadaan darurat, mestinya kenyamanan Sedikit harus disampingkan begitu ya. karena itu darurat. Pengalaman saya pernah kejadian, maaf ini di Papua, daerah pedalaman, Ibu Megawati masih wakil presiden. Kami terkepung oleh ribuan OPM bersenjata dan pada akhirnya kita escape. Nah, jadi jangan kita berpikir di wilayah NKRI ini tidak ada daerah-daerah yang bergejolak atau ada masalah. Nah, contohnya pada saat Ibu Megawati tahun 2000 menjelang 2001. Saya ingat persis karena kita dikepung ribuan OPM dan langsung kita escape. Dan itulah peristiwa-peristiwa yang harus saya sampaikan dan pengalaman-pengalaman sebelum ini juga terjadi. Dan saya harus katakan bahwa pengalaman saya juga mengamankan Gus Dur, Ibu Megawati. Misalnya contoh Ibu Mega pengen makan bakmi goreng di pinggir jalan. Cukup 2 mobil berangkat, nggak ada masalah. Mau masuk pasar Klewer di Solo, nggak ada masalah. Tiba-tiba konvoi lewat, saya mau beli kembang di pinggir jalan itu, berhenti. Dan Memungkinkan begitu ya? Sangat memungkinkan, karena Pas Pampres sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Saya akan kembali tanyakan ke Pak Gunggun untuk membicarakan mengenai kebiasaan Jokowi untuk belusukan. Namun di segmen berikutnya, pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.